Pertama, kita beri kesempatan kepada ahli pemohon, Profesor Margarito Kamis, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang mulia, yang saya hormati, bagian depan tidak saya bacakan, saya anggap seluruhnya dibacakan di dalam sidang ini, keterangan ini. Karena itu sesuai dengan waktu yang tersedia, saya rasa memang tidak memungkinkan untuk dibacakan semuanya, sehingga saya akan memberikan poin-poin aja yang menurut saya penting untuk dikemukakan pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Saya ingin memulainya dengan dari halaman 4 itu. Pasal 71 Undang-Undang Pilkada tegas melarang bupati, saya sebut saja bupati, menggunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bagi saya, dan saya yakin Mahkamah sependapat dengan saya, itu adalah cara, ini Pak Asrul masih di sana kali ini, cara Pak Asrul memastikan bahwa semua orang itu equal. Dan equal itu penting dalam semua tatanan, karena republik hanya akan ada kalau orang itu equal. Equal adalah fondasi dari keadilan, tidak ada cerita lain. Begitulah esensi dari pasal 71. Orang semua harus diperlakukan sama supaya adil. Dengan adil baru prinsip-prinsip pilkada yang ada di dalam undang-undang pilkada itu bekerja. Kalau tidak, maka ya yang menguasai sumber daya politik, sumber daya keuangan, ya hantam aja pakai APBD itu. Dan itu kan dilarang oleh pembentuk undang-undang. Dan saya yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan toleransi itu, karena ya kita bapak-bapak yang mulia, kecuali Pak Ridwan ya, kalau tidak salah gitu, di Pilpres kemarin itu kan Profesor Sadi marah-marah orang pakai bansos itu, berhenti pakai bansos itu. Ya Mahkamah secara keseluruhan gitu ya, tapi Prof Saldi lead dalam soal itu. Nah, karena itu ini esensial dan ini mengerikan. Kenapa mengerikan? Yang mulia seluruhnya yang saya sangat hormati, dan pemohon-termohon dan saya hormati gitu ya. Kalau di Romawi kuno, orang itu akali undang-undang, dancing. Eric Green itu bilang para petarung konsul di Romawi kuno itu dancing around the act. Kalau Pak yang di Bangka ini dancing with the regulation. Why? Bagaimana bisa 10 bulan sebelum coblos bikin peraturan bupati? Bikin peraturan bupati, tegas buka pasal 30 undang peraturan bupati itu. Peraturan bupati itu bilang tahun 2024 kemarin itu, Profesor Sadi cek Bapak itu. Tahun 2024 itu tahun bikin program dan kegiatan, jenis program dan jenis kegiatan baru di kertas. 2025 sekarang ini realisasi. Kenapa 2024 di realisasi itu kegiatan-kegiatan itu satu kecamatan 5 miliar? Kenapa? Terus sekarang katakanlah orang bilang tidak ada hubungannya itu bikin peraturan, kan memang bupati punya kewenangan bikin peraturan, termasuk punya kewenangan untuk melimpahkan sebagian atau sebagian kewenangannya kepada camat. Oke, setuju. Kalau itu tidak ada perdebatan, saya yakin Profesor Sadi kita setuju, tidak ada perdebatan, dilimpahkan seluruhnya, dilimpahkan sebagian, oke, seluruhnya. Masalahnya adalah apakah perlu bikin peraturan itu? Kenapa? Dengan atau tanpa peraturan itu, camat bisa lakukan tindakan lain yang diatur dalam peraturan itu. Kenapa? Karena ada PP mengenai camat, kecamatan, dan di situ mengatur fungsi camat. Kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang juga mengatur tentang fungsi camat. Jadi why bikin lagi barang itu? Karena itu ada alasan secara rasional dan objektif untuk memastikan bahwa objektif intention dari peraturan itu pakai APBD, biayai diri sendiri dalam kampanye, dalam pilkada, tidak ada lain. Sekarang mari kita cek, katakanlah itu theoretically, cek, nanti sebentar cek. Sejauh yang saya mengerti dan saya baca dari dalam permohonan gitu, bagaimana bisa bilang tidak pakai itu peraturan itu tidak dipakai sebagai instrumen untuk dia menang gitu? Orang
dana dikucurkan, lalu beliau turun di kegiatan-kegiatan itu, bagi-bagi barang, suruh selesaikan duit itu. Kalau bukan pakai duit, kalau bukan objektif intentionnya adalah untuk menggunakan uang rakyat, biayai dirinya sendiri, lalu apa? Lalu kita mau sebut apa itu? Mau disebut apa itu? Kalau begitu caranya. Karena itu menurut saya mengerti, saya baca ini peraturan bahwa ini bla 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 kalau kita lihat saya yakin semua Profesor Saldi faham betul ini. Empirical judgment hanya omong kosong yang ada di pertimbangan itu. Why? Kan bisa bagi-bagi itu, bagi-bagi beras segala macam, kan bisa dipakai yang lain tuh, bisa dipakai peraturan yang lain, dan ini sudah pernah dilakukan. Kenapa 10 bulan menjelang pendaftaran beliau bikin peraturan bupati yang isinya kayak begitu? Oke, tapi sialnya adalah di pasal 30, sekali lagi saya beri tekanan, pasal 30 itu yang mulia Pak Dr. Arsul, dia bilang tegas itu, tahun 2024 tahun merancang program kegiatan. Tegas, baca. Kenapa? Tahun 2024 menjelang coblos, pada waktu pendaftaran dan masuk kampanye, suruh bagi semua. Kalau kita tidak usah pakai motif subjektif dan macam, nggak usah. Objektif aja deh, reasoning aja deh. Kalau tidak untuk menggunakan PP itu, peraturan bupati itu untuk memenangkan dirinya sendiri, dan dengan begitu maka jelas tidak ada perlakuan yang equal. Lalu kita mesti sebut apa? Kalau itu tidak disebut penyalahgunaan wewenang, lalu mesti sebut apa itu barang? Ada faktanya loh. Saya tidak bisa bicara fakta, tapi saya baca permohonan dari segi penalaran yang logis. Tidak ada cara untuk menyangkal bahwa itu PP itu dibuat sepenuhnya untuk memenangkan pertarungan. Dan ini kan celaka Prof. Saldi. Di dunia terbuka kayak begini, ada orang pakai duit rakyat sendiri, bikin peraturan menggunakan kewenangan, bikin peraturan pakai duit rakyat, memenangkan dirinya sendiri. Apa kira-kira itu? Kalau tidak disebut itu penyalahgunaan wewenang, lalu apa itu? Tidak ada penalaran rasional yang bisa memberikan pembenaran itu. Saya tidak menemukan sama sekali. Coba baca, saya uraikan satu-satu. Saya uraikan satu-satu di halaman 6 dan halaman 7 kelemahan peraturan-peraturan itu. Nah, ini peraturan ini dari segi ilmu hukum pembentukan undang-undang atau ilmu hukum tata negara cukup jelas. Objektif intensinya cuma satu. Ini peraturan memang sekedar menjadi alat untuk pakai APBD. Karena camat tidak bisa bikin APBD. Camat sudah tulis program sekalipun, kan saya baca nih. Camat sudah tulis program macam-macam nih. Tulis macam-macam. Tapi kalau Pak Bupati tidak tulis dalam APBD, duit dari mana tuh? Duit dari kantongnya Bupati. Duit dari berangkasnya Bupati. Nggak bisa, mesti masuk APBD. Tidak ada cara lain, mesti APBD. Tidak ada cara lain, Prof. Saldi. Cek baik-baik. Dan kalau kita toleransi ini, udahlah. Kalau toleransi lagi barang ini, Prof. Saldi, lebih baik kita berhenti bikin pilkada langsung. Karena begini ini kita temukan dari waktu ke waktu. Dan kalau mahkamah tidak bisa cegah ini, saya rasa pasti saya orang pertama yang paling keras bilang bubarin pilkada langsung. Karena tidak akan bisa kita cegah yang begini ini. Dan bikin rusak aja ini. Ini rusak nih. Total rusak. Orang menggunakan kewenangannya, orang menggunakan kewenangan, menggunakan uang rakyat untuk memenangkan dirinya sendiri. Lalu kita bilang itu benar. Faktanya mendukung, ada korelasi, ada koherensi ketat dan logis bahwa PP ini dengan uang yang dikeluarkan dan kemenangannya ada hubungan logis. Tidak usah pakai motif subjektif. Saya tidak ada urusan di apa subjektif, tidak ada urusan. Cek aturan, fakta, koheren apa enggak? Koheren. Karena itu yang mulia, saya rasa kita mesti, mahkamah ini saya bilang tidak usah jadi aktivis, tidak usah jadi progresif, tidak usah jadi moralis. Kalau saya tidak usah, cukup by fact, by law, putus. Fact-nya kan ini jelas nih, kewenangan ini digunakan di luar tujuannya, dan itu bertentangan dengan kehendak
Dr. Arsul yang mulia waktu bikin undang-undang ini. Kan Dr. Arsul masih sana dulu itu, masih di DPR. Coba, bagaimana ceritanya ini? Kalau tidak untuk memastikan equality before the law, supaya keadilan dalam republik itu terjamin, untuk apa ada pasal 71? Untuk apa? Lalu kalau tidak ada fakta yang bisa dicek secara objektif, oke. Tapi ini ada loh. Jangan kita ditipu-tipu sama orang sama politisi-politisi yang kadang-kadang ya tahu sendirilah kalau politisi. Dari Prof yang mulia, Mahkamah yang mulia, saya cukup yakin jangan biarkan satu hari nanti, Prof Saldi, jangan biarkan para kandidat pilkada siapapun itu kelak di suatu hari nanti berpesta dengan menggunakan kewenangannya melalui peraturan. Mohon betul agar ini dikenali betul. Sebab sekali lagi, dengan atau tanpa peraturan ini, andai kata bupati itu memang care terhadap rakyat, mau berikan itu kaos, mau berikan sepatu bola, mau berikan itu baju baju ibu-ibu punya baju gamis apa, memang nanti baru sekarang baru bisa. Nanti udah dekat pilkada baru bisa. Kenapa 4 tahun sebelumnya tidak bikin? Prof Saldi kan tahu, Prof Saldi, Pak Arsul tahulah, si Frank Delano Roosevelt selumpuh itu. Kenapa bisa jadi 4 tahun, 4 periode? Nah, karena Prof Saldi tahu tuh, orang dia bikin, kasih rumah, kasih pekerjaan, kasih kesehatan, kasih segala macam. Jadi ketika ditanya, kenapa kalian pilih orang lumpuh terus-terusan? Iya, karena dia kasih kita pekerjaan, dia kasih kita lapangan pekerjaan, dia kasih kita kesehatan, dia kasih kita rumah. Jadi mestinya kampanye dari 4 tahun awal. Jangan nanti 6 bulan mau coblos baru bikin pakai kewenangan, bikin peraturan, perintah camat, suruh bagi-bagi. Yang mulia, saya mau akhiri dengan mengatakan bahwa bagi saya tidak ada penalaran yang bisa digunakan sebagai dasar untuk tidak mengkualifikasi tindakan ini sebagai bukan penyalahgunaan wewenang. Karena itu, bagi saya pilihan putusan yang paling masuk akal adalah batalkan pencalonannya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ini baru hari Rabu, kalau hari Kamis lebih semangat lagi dibandingin. Nama beliau kan Margarito Kamis. Rabu aja sudah begitu semangatnya, apalagi hari karena Kamis. ada Prof Saldi sama ada Tuan Arsul. Oke, terima kasih Prof Margarito. Boleh dipersilakan. Di panel 2, di panel 3 atau panel 1 setelahnya? Izin yang mulia yang di belakang supaya gak kosong, maju ke depan. Silakan. Selamat Pak Margarito. Jangan nanti jatuh di pintu begitu. Silakan dari pihak terkait siapa yang didahulukan? Bapak Dr. Khairul Fahmi yang mulia. Pak Khairul Fahmi dipersilakan. Tadi Terima di kasih. beliau itu sampai 12 menit supaya saya adil, kata Pak Margarito tadi, masing-masing dapat waktu 12 menit maksimal. Terima kasih Silakan. yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Majelis Panel Hakim Konstitusi, yang saya hormati pihak terkait, termohon, kuasa termohon, pemohon, kuasa termohon, dan Bawaslu yang hadir di ruangan ini. Yang mulia, terima kasih atas perkenan bagi saya untuk hadir di sidang ini memberikan keterangan. Ada 4 poin yang ingin saya terangkan, seperti yang sudah saya serahkan juga keterangan tertulis, tapi mohon izin tidak semuanya saya bacakan di kesempatan ini karena memang waktu yang amat terbatas. Saya akan terangkan beberapa hal dari 4 poin yang ini. Yang pertama itu berkaitan dengan masalah pelimpahan wewenang yang hari ini dipersoalkan oleh pemohon di dalilnya. Ahli sudah coba baca naskah permohonan, jawaban KPU, jawaban keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu. Dan pertama, ahli ingin tekankan bahwa sebetulnya terkait dengan pertanyaan apakah ketika seorang bupati itu memutuskan untuk melimpahkan sebagian wewenang kepada camat dan diikuti dengan pengalokasian anggaran, apakah itu dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dalam konteks pasal 71 ayat 3. Sejauh yang ahli pahami dan pelajari bahwa pelimpahan wewenang bupati kepada camat itu sebetulnya clear diatur dalam Undang-Undang Pemda.
Pasal 225, pasal 226, pasal 227 itu mengatur pelimpahan dan juga mengatur tentang bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan itu atau wewenang dilimpahkan itu juga berasal dari APBD. Maka clear sebetulnya dari sisi aturan. Kalaupun tidak ada ini ketentuan dalam Undang-Undang Pemda, tidak ada pasal 226 yang menegaskan bahwa selain tugas sebagai maksud pasal 226 camat mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Kalaupun tidak ada pasal ini yang mulia, masih ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memang mengatur bahwa pejabat pemerintahan itu memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam untuk mengambil sebuah keputusan. Dan hak itu termasuk salah satunya adalah mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dari sisi dasar hukum sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bupati Banggai dalam konteks mendelegasikan sebagian kewenangan kepada camat, dia mempunyai cantolan ke dalam Undang-Undang Pemda dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Lalu lebih jauh misalkan camat, kenapa harus ada pelimpahan? Sebetulnya di PP tentang kecamatan, camat itu kan didefinisikan sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan. Jadi memang sumber kewenangan camat itu dari pelimpahan. Jadi kalau nggak dilimpahkan oleh bupati ya nggak akan dapat dia kewenangan. Sejauh camat itu nggak dapat apa-apa, ya udah dia mengerjakan tugas-tugas harian yang kadang-kadang orang bergantung kepada camat untuk meminta ke camat menyelesaikan, ya dia nggak bisa selesaikan. Dan kalau kita baca Perbub ya, Peraturan Bupati Banggai 49 tahun 2003 ini, dia melimpahkan banyak urusan di situ. Sebagian urusan-urusan menjadi urusan bupati. Jadi tidak hanya hal-hal berkaitan dengan soal-soal teknis pelayanan, tapi juga misalkan masalah pelimpahan di bidang perbaikan sarana prasarana dan segala macam yang sifatnya kecil, itulah yang dilimpahkan kepada camat. Itu dari sisi dasar hukum yang kemudian jadi dasar dan juga dari undang-undang dan juga PP-nya. Lalu menurut ahli, apabila ketentuan terkait larangan bagi petahana yang tidak boleh menyalahgunakan wewenang di pasal 71 Undang-Undang Pilkada itu dikaitkan dengan Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan PP 19 tahun 2019, maka ketika seorang bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat dan diiringi dengan penyediaan anggaran, maka itu tidak bisa dianggap atau dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang. Karena memang 71 ayat 3 itu clear bahwa bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur dilarang menyalahgunakan program wewenang untuk menguntungkan atau merugikan. Kalau dibaca rumusan norma itu, unsur-unsur di situ harus clear. Menguntungkannya di mana? Siapa yang diuntungkan? Kalau sebatas hanya menerbitkan peraturan bupati yang punya dasar hukum bagi dia untuk melimpahkan, itu justru bagus. Saya ketika dihadapkan naskah perkara ini ke saya sampaikan, lah kok ini dipersoalkan? Bukankah bagus ada orang yang mau mengurangi kekuasaannya? Justru yang dilarang itu kan menumpuk kekuasaan. Hari ini ada bupati yang kemudian punya wewenang, dia bagi sebagian kewenangan itu dengan delegasi. Delegasi itu kan dengan delegasi dan tanggung jawab wewenang itu kan berpindah ke camat berikut dengan anggaran. Kalau mau menyalahgunakan ya lebih enak uang itu dia pegang, program dia pegang, dia laksanakan sendiri. Tapi hari ini dia delegasikan kewenangan itu. Jadi menurut ahli inilah sebuah kebijakan yang positif dalam konteks bagaimana kita memperkuat otonomi daerah kita. Memang sudah seyogianya begitu bupati itu berkenan membagi sebagian kewenangannya itu kepada camat. Yang mulia Hakim Konstitusi yang saya muliakan, berikut terkait dengan apakah terkait waktu yang ditentukan dalam Perbub itu pasal 30 yang didalilkan juga, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Ahli juga mempelajari Perbub 49 2023 itu sebetulnya tidak hanya pasal 30, ada juga pasal 28 dalam Perbub itu. Dalam pasal 28 itu dikatakan camat menetapkan usulan prioritas kecamatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan daftar usulan rencana kerja pemerintah yang belum dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dan atau berdasarkan dokumen rencana kerja kecamatan tahun 2024. Jadi yang ahli pahami dari Perbub ini, dia dibikin tahun 2023, kemudian memang direalisasikan untuk tahun 2024. Untuk apa? Untuk beberapa kegiatan yang sudah ada di SKPD tapi itu belum terrealisasi, dan itu yang dioptimalkan melalui perubahan APBD. Jadi pasal 30 itu adalah untuk kegiatan yang bersumber dari proses perencanaan dengan kerjasama kesepakatan dengan pemerintah desa. Tapi untuk 2024 dia bersumber dari rencana kerja yang ada di perangkat daerah yang kemudian itu yang didelegasikan ke camat. Jadi beda. 28 itu yang menjadi dasar untuk program tahun 2024, 30 itu untuk program yang direncanakan 2024 untuk tahun 2025. Jadi di Perbub itu tidak hanya pasal 1, pasal 30, tapi juga ada pasal 28 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan itu.
Dan kalaupun ada pertentangan antara Perbub dengan Perda, sebetulnya menurut ahli konflik hukum dalam pelaksanaan pemerintah itu hal yang biasa. Karena memang tidak semua itu bisa dikontrol dengan baik pada saat peraturan dibuat. Toh apabila ada ya pertentangan antara Perbub dengan Perda Kabupaten Banggai tentang APBD tahun 2024, secara hukum sebenarnya clear. Jalan keluarnya adalah laksanakan aja. Selesaikan menggunakan azas lex superior derogat legi inferiori. Ketika APBD sudah mengatur anggaran kegiatan, program dan kegiatan itu clear. Kalaupun mungkin ada Perbub yang kemudian tidak sesuai, ya dia kan bisa dikesampingkan dengan alasan bahwa Perda sudah disetujui oleh oleh DPRD. Itu terkait dengan Perbub. Terakhir yang mulia juga termasuk beberapa dalil berkenaan dengan pelanggaran, kemudian soal pemilih yang tidak terverifikasi, pemilih yang menggunakan ijazah, dan ahli membaca dua putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 257 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur Sulawesi Selatan, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 218 yang sekalipun itu putusan sela, tapi di dalamnya Mahkamah sebetulnya juga mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan penggunaan pemilih yang kemudian punya kemiripan tanda tangan di dalam daftar hadir itu. Merujuk dua putusan itu, dapat dipahami bahwa masalah daftar hadir apakah diisi atau tidak, atau memiliki kemirikan atau tidak. Jika memang ada indikasi kecurangan, maka yang harus dibuktikan itu adalah apakah memang terdapat orang yang tidak berhak memilih ikut memberikan suara di TPS itu. Jadi kalau berujuk putusan MK ini, kalau sebatas kemiripan itu belum bisa dianggap menjadi dalil yang bisa diterima, tapi mesti betul-betul dibuktikan apakah memang ada orang yang tidak berhak memilih itu memberikan suara di TPS yang bersangkutan. Terakhir yang mulia, dari rangkaian keterangan dalil-dalil yang sudah ahli jelaskan di atas, ahli berkesimpulan bahwa kebijakan pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat yang diiringi dengan penyediaan alokasi anggaran dalam APBD bukanlah pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana. Kebijakan pelimpahan wewenang tersebut merupakan hal yang legal dilakukan dilakukan oleh bupati sesuai amanat pasal 22 Undang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta PP tentang kecamatan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini ahli pemilu berubah menjadi ahli hukum tata negara sekarang. Dari ilmu yang spesifik menjadi yang agak general. Siap yang mulia. Silakan, siapa lagi? Dari Kemendagri yang mulia. Kemendagri, silakan. Bapak Edi Cahyono ya. Siap yang mulia. Silakan. Ya, baik, mohon izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin membacakan yang mulia, ya, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, pemohon atau kuasa pemohon, termohon atau kuasa termohon, pihak terkait atau kuasa pihak terkait yang saya hormati, setelah hadirin yang berbahagia. Pertama kali kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita diberi kesehatan untuk dapat hadir pada acara yang sangat diberkati ini. Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati yang mulia, mohon izin menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 226 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan jelas mengamanatkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lebih lanjut, pasal 226 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan bupati wali kota sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Peraturan pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan peraturan tersebut memprakarsai sebuah pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan bupati atau dalam rangka menindaklanjuti aturan dimaksud dengan menerbitkan peraturan bupati. Nah, pengaturan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat diharapkan dapat memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat mempercepat pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang di dalam visi dan misi pemerintah daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat juga diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
Hal ini jalan dengan pasal 21 ayat 1 bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan. Selanjutnya dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dapat kita lihat dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam kelembagaan dan organisasi perangkat daerah bahwa secara teknis urusan pemerintah tadi dilaksanakan oleh dinas, ya, didukung oleh sekretariat daerah dan sebagai unsur staf dan ditunjang oleh badan. Lebih lanjut dalam kerangka kelembagaan pemerintah daerah juga ada kecamatan sebagai unsur kewilayahan. Ya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, adapun kecamatan sebagai perangkat daerah bersifat kewilayahan ini diatur atau tertuang secara jelas dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dinas, Setda, Badan, dan Kecamatan sama-sama berkedudukan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian kewenangan otonomi daerah Bupati Wali Kota. Kecamatan sebagai perangkat daerah bersifat kewilayahan memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 226 ayat 1 Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, yaitu yang pertama menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, yang kedua mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang ketiga mengordinasikan upaya pelanggaran ketentraman dan tertiban umum, yang keempat mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, yang kelima mengordinasikan pemeliharaan pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan umum, yang keenam mengordinasikan pelanggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang ketujuh membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedelapan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, selain melaksanakan tugas tersebut, pasal 226 ayat 2 lebih lanjut mengatur bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang sebagaimana dimaksud dibagi atau terjabarkan dalam 32 urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, dari 32 urusan wajib dan urusan pilihan tadi terdistribusi secara teknis ada di dinas, didukung oleh badan, didukung oleh sekretariat daerah, ditunjang badan, dan sebagai unsur kewilayahan adalah kecamatan. Ya. Lebih lanjut, pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan Bupati Wali Kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan adalah kegiatan atau kerangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik tidak hanya dimaknai sebagai pelayanan perizinan non-perizinan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2, ayat 3, dan ayat 6, sebagaimana juga dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang kecamatan dalam pasal 11 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Pasal 11 ayat 2 mengatur bahwa pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan skala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Adapun pelayanan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 3 dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 menjelaskan lebih lanjut bahwa pelayanan perizinan dilakukan dengan kriteria A atau 1 berkaitan dengan pengawasan objek perizinan, B berkegiatan berskala kecil, dan C pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin. Jadi dari tersebut dapat kita maknai bahwa yang dapat dilimpahkan di kecamatan terdiri dari perizinan dan non perizinan. Nah, selanjutnya berdasarkan pasal 4 dan pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 dan ayat 4
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mengamanatkan bahwa ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu meliputi seluruh pelayanan perizinan dan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh BPMPTSP oleh Bupati Wali Kota. Serta Bupati Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang perizinan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten Kota. Nah, oleh karenanya berkaitan dengan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengamanatkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha di kabupaten kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kota atas nama Bupati Wali Kota. Dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menyebutkan bahwa Bupati Wali Kota mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP. Artinya dari pasal ini menyebutkan bahwa kecamatan ya tidak lagi melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, sehingga yang dilimpahkan di kecamatan itu dapat dikembangkan dalam kerangka melaksanakan kegiatan daripada sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang melekat ke dinas yang dipandang efektif dan efisien jikalau itu dilaksanakan di kecamatan dengan melalui proses pemetaan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat atau di masing-masing kecamatan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Bupati Banggai telah menerbitkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pencapaian tujuan pemerintahan daerah, percepatan pemerintahan pembangunan, memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakatan di wilayah kecamatan. Urusan-urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Izin Yang Mulia. Kalau kami Bapak menyimpulkan bacakan nanti biar ya. kami baca poin-poinnya aja sampaikan, Pak. Siap, izin Yang Mulia. Kami langsung menyimpulkan bahwa kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat di Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, lebih lanjut kami izin menyampaikan bahwa peraturan Bupati tersebut diinisiasi sejak tahun 2022. Kami mengetahui hal dimaksud karena pada saat tahun 2022 Pak Bupati melakukan konsultasi pada kami pada saat rencana membentuk kecamatan. Jadi kami memberikan saran, kenapa membentuk kecamatan? Kami lihat data, ada nggak pelimpahan kewenangan? Ternyata pelimpahan kewenangan yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau hukum positif yang ada, sehingga kami menyarankan segera dilakukan evaluasi sekaligus diberikan kewenangan kepada camat. Kenapa harus diberikan kewenangan camat? Karena camat sebagai perangkat daerah, artinya dia melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah. Jadi kalau tidak ada pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat, maka camat dapat kita katakan bukan sebagai perangkat daerah yang sesungguhnya. Kenapa? Tidak melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah. Jadi camat, kepala dinas, badan maupun sekretariat daerah sama-sama perangkat bupati sebagai perangkat daerah, sehingga berhak mendapatkan kewenangan dalam konteks otonomi daerah yang tercermin atau terambil dari urusan pemerintahan yang 32 urusan pemerintahan tadi Yang Mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan Yang Mulia. Mohon izin, semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam pemeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi Cahyono. Berikutnya Prof. Aswanto. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang saya sangat hormati panel Hakim Mahkamah Konstitusi pada kesempatan ini, yang saya hormati para pihak, tentunya pihak terkait,
termohon, Bawaslu, dan pemohon serta seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Majelis Hakim yang mulia, perkenankan saya dalam permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Banggai tahun 2004 ini, registrasi nomor 171, akan menyampaikan beberapa hal serta memberikan pandangan terhadap hal Majelis Hakim yang mulia, saya tidak bermaksud untuk mensimplikasi permohonan ini, tetapi sebenarnya kalau kita melihat, kita mencoba mencermati secara saksama, maka apa yang dipersoalkan oleh pemohon sebenarnya persoalan yang sudah selesai pada tahapan-tahapan sebelumnya. Ada 3 hal mendasar yang menurut saya dipersoalkan. Pertama, mengenai dugaan penyalahgunaan program realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024. Kemudian ada juga dalil mengenai mobilisasi struktur SKPD, camat, lurah, kepala desa, dan dukungan ASN kepada pasangan calon tertentu. Satu dalil lagi yang menurut saya juga penting untuk kita diskusikan bersama, yaitu dugaan adanya daftar hadir pemilih yang dianggap bermasalah karena identik dengan tanda tangannya identik gitu. 2 pemilih yang tanda tangannya identik. Majelis Hakim yang mulia, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal serta pendapat mengenai 3 hal pokok itu. Kalau tadi Pak Margarito mengatakan bahwa apa yang sebenarnya diatur di dalam undang-undang pemilihan, mulai dari awal sampai yang terakhir perubahan, itu adalah untuk mewujudkan pilkada yang demokratis. Pilkada yang betul-betul akan menghasilkan pemimpin sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian besar pemilih tanpa ada hal-hal yang mencederai demokrasi. Saya yakin bahwa Yang Mulia Pak Dr. Asrul Sani lebih paham itu karena beliaulah yang mendesain regulasi itu. Nah, dalam rangka melaksanakan atau mewujudkan cita-cita yang tertuang di dalam Undang-Undang Pilkada itu, maka dibuatlah sekuen kegiatan beserta dengan atau tahapan beserta dengan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawal setiap tahapan-tahapan dimaksud. Mulai dari tahapan persiapan pilkada ada 2 tahapan, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Nah, pada tahapan pelaksanaan, ketika sudah dimulai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilkada itu, misalnya pendaftaran pasangan calon, penentuan pasangan calon, dan seterusnya sampai rekapitulasi hasil, Undang-Undang 10 tahun 2016 telah menegaskan bahwa pada masing-masing tahapan itu ada lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan kalau terjadi persoalan-persoalan hukum di dalamnya. Majelis Hakim yang mulia, di dalam pasal 22B junto pasal 30 Undang-Undang 10, ada lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan kalau terjadi dugaan-dugaan pelanggaran. 3 hal yang saya sampaikan tadi menurut pemohon itu adalah dianggap bahwa ada hal yang bertabrakan dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Pilkada terhadap 3 hal tersebut. Kalau kita lihat bahwa 3 hal itu termasuk dalam ranah dugaan pelanggaran yang sebenarnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu
untuk menyelesaikan agar jangan sampai ada tindakan-tindakan yang kemudian mengganggu penyelenggaraan pilkada. Atau kalau tidak dilakukan tindakan, tidak ada koreksi, maka itu akan mencederai pilkada yang kita harapkan, yaitu pilkada yang demokratis, yang akan melahirkan pimpinan yang betul-betul punya legitimasi yang sangat kuat. Majelis Hakim yang mulia, tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu itu tidak sekedar untuk legitimasi apakah terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran. Bahkan ada yang menganggap bahwa tugas Bawaslu sebenarnya itu adalah tugas yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Ada yang menganggap bahwa tugas-tugas itu sebenarnya adalah tugas kuasi peradilan. Kenapa dianggap kuasi peradilan? Karena memang mekanisme penyelesaiannya mekanisme yang disaring sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, sehingga betul-betul apa yang diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah keputusan yang betul-betul adil, keputusan yang betul-betul objektif demi menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilihan kepala daerah itu. Majelis Hakim yang mulia, mekanisme penyelesaian perkara dugaan pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang 10 tahun 2016 bagian B dan bagian C. Bagian B itu soal laporan dan bagian C itu adalah soal temuan. Kalau terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon bahwa ada penyalahgunaan program, maka mekanismenya adalah yang menganggap terjadi atau ada dugaan pelanggaran tidak boleh diam. Karena tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan pilkada yang demokratis. Pemilih, lembaga-lembaga masyarakat, NGO dan sebagainya, pemantau pemilu dan sebagainya, tidak boleh diam kalau terjadi dugaan pelanggaran. Karena kalau terjadi dugaan pelanggaran dan itu tetap dibiarkan, saya yakin hasilnya atau hasil akhirnya nanti adalah hasil yang tercederai. Ketika ada yang menganggap terjadi pelanggaran program realisasi, maka mestinya ada yang melakukan upaya. Apa upayanya? Upayanya adalah melakukan pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu bahwa terjadi atau diduga terjadi pelanggaran. Majelis Hakim yang mulia, dugaan penyalahgunaan program ini itu telah dilaporkan ke Bawaslu. Karena itu memang kewenangan Bawaslu. Tentu lembaga lain kalau diberikan tugas untuk menyelesaikan yang semestinya sudah dijadikan sebagai kewenangan lembaga tertentu, ini menjadi tidak sistematis, menjadi tidak tertib penyelenggaraan pilkada. Padahal salah satu ukuran keberhasilan pilkada itu adalah penyelenggaraannya harus tertib. Demi ketertiban penyelenggaraan, maka ketika terjadi pelanggaran seperti penyalahgunaan program realisasi harus dilaporkan ke Bawaslu. Kalaupun misalnya tidak ada yang melaporkan, tapi kemudian Bawaslu menganggap bahwa ada dugaan terjadi pelanggaran dalam soal realisasi program pelimpahan tadi, maka Bawaslu bisa melakukan atau bisa memproses perkara itu dengan menggunakan pasal 32 tadi, bagian C, yaitu temuan. Tetapi dalam kasus Akuo ini bukan temuan. Kasus Akuo adalah laporan kepada Bawaslu, dan ternyata laporan itu menurut Bawaslu, karena ada mekanisme yang ada di Bawaslu, ketika ada dugaan pelanggaran, ada laporan, siapa yang melapor harus jelas, kemudian
mereka diperiksa, diklarifikasi dan sebagainya, memeriksa bukti-bukti dan sebagainya. Ketika itu semua dilakukan Bawaslu dan ternyata menurut pendapat akhir Bawaslu dugaan laporan itu tidak terbukti atau tidak ada pelanggaran di dalamnya, maka menurut tertib pilkada persoalan itu sudah dianggap selesai. Artinya, Waktunya 2 menit lagi, Prof. baik, artinya tidak relevan lagi untuk dibawa ke lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, itu hal yang pertama. Hal yang kedua soal mobilisasi terstruktur SKPD, camat, lurah, kepala desa. Ini pun juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Dan Bawaslu mengatakan tidak terbukti. Kalau kita percaya terhadap lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan itu, maka tidak ada alasan untuk mempersoalkan lagi persoalan tersebut karena persoalan itu sudah diselesaikan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu. Terlepas kita percaya atau tidak percaya Bawaslu, tetapi secara kelembagaan ini adalah lembaga yang resmi, lembaga yang berdasar undang-undang, tentu harus kita hargai dan mengakui kebenarannya sepanjang tidak ada bantahan terhadap kebenaran itu. Demikian juga dengan soal dugaan daftar hadir pemilih tetap 2 atau lebih pemilih teridentifikasi sama tanda tangannya. Majelis Hakim yang mulia, persoalan tanda tangan di dalam atau ketika selesai memberikan hak suaranya, tanda tangan kehadiran, ini memang ada problem. Problemnya adalah banyak pemilih yang datang memilih tapi tidak memberi tanda tangan. Itulah sebabnya seringkali tidak tanda tangan tapi dicontreng oleh penyelenggara. Yang bersangkutan faktual hadir, belum sempat tanda tangan, dia pulang, tidak mungkin penyelenggara datang ke rumahnya untuk memanggil lagi. Karena hadir, maka oleh penyelenggara bisa dicontreng. Dan ini kemungkinan terjadi identik, bukan hanya satu, mungkin ada 2. Di pilkada ini terakhir muda. Di pilkada wali kota Waktunya cukup, Makassar. Prof. Baik, terakhir, Prof. Di pilkada wali kota Makassar itu ada satu TPS yang identik semua. Tetapi faktanya mereka datang dan Mahkamah Konstitusi menganggap ini tidak perlu dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Perkara terus didiskualifikasi. Terima kasih, yang mulia, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Prof. Aswanto. Masih keterangan para ahli, dan kalau ada janji di tempat lain dipersilakan. Tapi kalau mau mendengar kasus konkretnya juga dipersilakan. Tapi mungkin sudah ada bookingan di tempat lain, Prof. Aswanto juga, Pak Khairul Fahmi atau Pak Edi Cahyo gitu. Terima kasih para ahli atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami untuk memutus perkara ini. Sebelum saya ambil sumpah para saksi, saya mau tanya dulu ke KPU. Ada KPU di sini nggak? Orang datang ke TPS itu kapan tanda tangannya? Setelah mencontreng atau sebelum? Izin yang mulia, pemilih itu datang itu tanda tangan di awal. Tanda tangan dulu kan? Tanda tangan dulu. Dilihatkan KTP. KTP-nya diambil, suruh duduk, tanda tangan, baru dipanggil ke kotak suara, baru kasih tanda kan? Oke. Jadi tanda tangan itu benar yang mulia. pertama dia datang kan? Pertama. Oke. Nah ini alur kepemiluan tuh harus clear. Jadi nggak bisa dibelok-belokkan kalau itu. Nah itu satu poin.